Ada kemudian ikhwatu iman yang datang kepada saya, dia menyampaikan keluhan tentang keadaan keluarganya atau rumah tangganya dalam hal ini, yang mana istrinya pada awalnya atas seizin dari dirinya mengikuti komunitas di mana kegiatannya itulah sosial, bahkan yang menonjol dari kegiatan itu adalah sedekah, itu memberi makan fakir miskin pada hari-hari tertentu. Sungguh bagus kegiatan itu. Namun pada giliran berikutnya dia seringkali keluar rumah dengan komposisi waktu, dengan frekuensi yang demikian rapat, hingga suaminya merasa tidak suka dengan keadaan itu. Dan tentu saja keadaan itu pada tahap awalnya dibicarakan, namun dari hari ke hari kelihatannya si istri semakin asik dengan kegiatannya itu. Nah, tentu keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan, walaupun ada manfaat, ada kebaikan yang didapat secara zahir dari sebuah kegiatan. Apalagi wanita kalau secara mandiri belum berkeluarga, dia bisa izin hanya kepada orang tuanya. Namun ketika dia sudah menjadi istri, maka pertimbangan-pertimbangan yang lebih panjang harus dia lakukan. Sebagaimana tadi kebaikan yang nampak dari sebuah kegiatan pada mulanya, namun kita harus tetap memperhatikan kaidah fikih, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari mafsadat atau kerusakan atau keadaan yang tidak baik harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan. Ikhwati yang berbahagia, ini adalah pokok-pokok pertimbangan dari segi maslahat dan mafsadat, yang tentunya nanti berkaitan dengan sikonya dilihat dari berbagai sisi. Kemudian masalah yang berikutnya adalah berkembang lagi ketika istrinya sering diantar oleh pria yang bukan muhrimnya, seperti berboncengan ya, atau berkhalwat. Nah, dalam hal ini Islam memandang bahwa berduaan atau berkhalwat dengan pria atau seorang wanita dengan pria tanpa disertai muhrim adalah haram hukumnya, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, la yahluwanna rajulun bimru'atin fa inna thalithahuma syaitan. Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan, karena yang ketiga bersama mereka adalah syaitan. As-Sahihah nomor 430. Apalagi dengan orang lain, dengan saudara laki-laki suami saja atau dengan iparnya ya, dilarang keras, apalagi yang tidak ada hubungan kekerabatan. Bila kita lihat hadis yang disampaikan oleh Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa', hati-hati kalian terhadap atau ketika bertemu dengan para perempuan. Faqala rajulun minal ansar, maka salah seorang dari laki-laki Ansar berkata, ya Rasulullah, afara'aital hamwa, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan al-hamwu? Lalu Rasulullah menjawab, al-hamwul maut, bahwa al-hamwu adalah maut. Kata para ulama, al-hamwu itu adalah ipar atau sepupu dari pasangan kita. Belum lagi kemudian yang harus diperhatikan oleh para muslimah ya, apabila kalian berjalan dalam safar tanpa mahram,
maka terkenalah atas diri para wanita itu sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah bersabda, la tusarrifil mar'ati ikal ma'adi mahramin. Janganlah wanita safar berpergian jauh kecuali bersama dengan mahramnya. Dan juga Rasulullah lanjutkan perintahnya kepada seorang laki-laki untuk tidak menemui wanita apabila wanita itu tidak disertai mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Jadi ini dari sisi yang terkecil, ya, tadi yang disebutkan pada hadis sebelumnya, sampai urusan bepergian bila tanpa disertai oleh mahram, jelas itu adalah yang Rasulullah larang dengan keras. Tentu apabila hal-hal ini tidak diindahkan dan dianggap tidak ada, akan banyak terjadi kemudaratan dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Dan dari hari ke hari pengabaian dari persoalan-persoalan yang dianggap remeh ini makin marak terjadi dalam setiap rumah tangga muslim, yang tentunya itu berujung pada perceraian. Belum lagi ketika aktivitas dari istri ini memiliki friend list, siapa saja dia berkomunikasi tidak diketahui oleh suaminya, dan waktu bersama suami juga yang memang sudah sedikit makin sedikit, dengan tidak pernah terlepasnya handphone dari tangannya untuk terus melakukan komunikasi saat-saat yang semestinya dia tidak melakukannya di dalam keluarga, saat-saat sedang santai dengan keluarga. Ini adalah hal-hal yang makin marak terjadi, dan bila tidak mendapatkan perhatian yang semestinya, yang sungguh-sungguh, maka kebahagiaan akan sulit dicapai.